Yang perlu menjadi perhatian kita sekarang, saya melihat bahwa terjadi perdebatan-perdebatan hukum sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada keluar Perpol dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena inti persoalan kan adalah apakah sebenarnya kita itu setuju dan apakah itu juga bermanfaat kalau anggota kepolisian itu bisa menduduki jabatan di kelembagaan tertentu, kan itu persoalannya. Jadi kalau kita menyelesaikan masalah, jangan hanya seperti di pengadilan itu main silat gitu kan, cari hukum-hukumnya aja, kali ke lubang-lubangnya, ya kan? Nah, kalau pengacara kan biasa cara ambil seperti itu. Tetapi yang saya lihat di sini adalah harus ada pemahaman bersama, kesempatan bersama, apakah apakah memang perlu jabatan-jabatan tertentu yang ada kaitannya dengan Polri itu boleh atau wajib di, diduduki oleh Polri. Itu persoalannya. Sebab kita tidak boleh hanya melihat peraturannya saja. Kenyataannya di antara lembaga-lembaga yang ada di kementerian yang ada, banyak juga para pejabat-pejabat di internal kementerian itu yang berkeberatan kalau ini diisi dari Polri. Nah, jadi berarti kan harus kita diskusikan bersama apa yang boleh dijabat, mana yang boleh tidak. Ini tidak boleh dalam kebijakan tertentu, tapi antar lembaga itu harus bicara. Nah, di situ tadi Pak Prof. Yusri Jimmy menyarankan, mungkinkah ini diambil alih oleh bukan diambil alih, diinisiasi oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk mengkoordinir segala lembaga-lembaga, sebuah lembaga yang terkait untuk membicarakan ini supaya mungkin apakah perlu PP yang dikeluarkan segera untuk mengatasi persoalan ini. Saya katakan ya tentunya nanti kita akan berorasi dengan Pak Menko karena Pak Menko belum hadir. Tapi itu adalah salah satu kemungkinan yang bisa dijalankan. Jadi yang ingin saya sampaikan pada semua masyarakat bahwa jangan kita terjebak dengan perdebatan-perdebatan hukumnya, tapi kita harus melihat substansi masalahnya. Kalau kita masyarakat dan semua kementerian sepakat bahwa nggak ada masalah, Polri masuk di kementerian lembaga yang ada, ya itu tinggal cari aturannya. Tapi kalau kita nggak sepakat, ya tentu kita juga cari masalahnya jadi susah kan gitu. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa terselesaikan segera. Nah kedua, satu kedua lagi ya. Di luaran juga terjadi perdebatan tentang putusan Mahkamah Konstitusi ini. Ya kan? Ada yang mengatakan jadi putusan ini menjadi seharusnya kan menyelesaikan masalah. Tapi kan sekarang kan jadi timbul masalah. Karena putusan itu karena perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berlaku surut. Ada yang mengatakan seketika itu juga harus berlaku. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita katakan adalah seketika putusan itu berlaku, tanpa mempersoalkan kapan akibat hukumnya terjadi, maka yang jadi persoalan adalah banyak sekarang ini mempersoalkan di kalangan para advokat hendak mengajukan gugatan terhadap keputusan-keputusan daripada pejabat yang berasal dari Polri yang oleh putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan itu sudah tidak boleh umpamanya. Nah, berarti apakah jadi keputusan para dirjen, keputusan para sekjen ini menjadi batal ini? Kan ini menjadi persoalan kalau dibawa ke tun umpamanya, keputusan-keputusannya itu. Nah, sehingga ini juga tadi saya lihat bahwa Polri melihat situasi ini karena tidak ada masa transisi yang diberikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Nah, memang kita akui berlaku sejak diputuskan. Tapi apakah langsung ketika itu juga dia tidak boleh menjabat lagi? Dia tidak boleh bisa mengeluarkan keputusan lagi. Nah, ini masalah-masalah yang panjang sekali. Tetapi hukum kan harus mengatur untuk tujuan yang baik. Ya kan harus ada bermanfaat, harus berkeadilan, gitu kan? Nah, jadi tidak bisa letterlek kita lihat begitu saja. Jadi banyak persoalan dan mudah-mudahan tim Rapor yang dibawa oleh Pak Jimli ini bisa menjelaskan persoalan-persoalan itu dengan baik. Terima kasih.